Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mau membahas untuk persiapan sidang gitu ya. Nah, dari mulai slide-nya itu seperti apa aja isinya, dan juga tips-tipsnya seperti apa aja. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kita akan coba melihat simulasi tanya jawab gitu ya untuk persiapan sidang. Yuk, kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk presentasi slide yang ke satu itu biasanya ya kita tahu ya bahwa ada judul lengkap skripsinya, nama, NIM, program studi, logo kampus, sama dosen pembimbing gitu ya. Kalau emang eh, tahu dosen pengujinya ya silakan ditambahkan dosen pengujinya gitu ya. Presentasi slide yang kedua itu biasanya latar belakang. Nah, ini latar belakang kan lumayan cukup banyak ya. Kalau bisa kita rangkum aja, misalkan jadi slide ketiga ke dua ketiga, tapi kita dengan cara ngebut berbicaranya gitu. Karena kalau nggak ngebut, ya khawatirnya juga sia-sia aja. Dan juga karena kan ada batasan waktu ya, 15 sampai 20 gitu. Mungkin setiap kampus berbeda-beda, itu bisa jadi ada yang 10 sampai 15 atau 15 20 gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah variabel prikatnya dulu, yaitu variabel ya, I-nya. Masalahnya rendahnya pemahaman konsep matematis gitu ya. Nah, di sini ini paling penting gitu ya. Kita akan berbicara apa sih masalahnya sebenarnya pemahaman konsep di lapangan itu gitu ya. Dan tantangan dalam pembelajaran matematika konvensional itu seperti apa? Apakah emang siswanya nggak terlibat aktif gitu ya? Atau emang ada visual yang kurang itu nanti kamu jelasin, dan kebutuhan media digital yang interaktif ternyata di zaman teknologi seperti ini kan dibutuhkan media digital interaktif, dan itu yang kamu harus persiapkan slide kedua. Nah, gunakan juga poin singkat maksimal kalau bisa 4 baris aja, jadi dirangkum benar-benar total gitu ya. Ataupun kamu bisa ngebuat yang namanya bentuk slide-nya itu seperti yang punya kakak, dan kakak akan kasih contoh ya. Contohnya seperti ini, kalau kamu mau lihat. Nah, ini slide punya kakak gitu ya. Jadi halaman awalnya itu judul, nama, NIM, dosen pembimbing. Di situ ada logonya juga. Dan yang paling penting latar belakangnya itu seperti apa. Ini kan setiap penelitian berbeda ya. Kebetulan kakak R&D. Kalau kamu itu tinggal sesuaikan aja penelitiannya. Dan kalau kakak karena banyak, kakak jelasinnya secara simpel aja seperti ini. Gitu. Dan ada rumusan masalahnya seperti ini, dan dipersimpel aja. Terus di slide ketiga itu kan rumusan masalah yang tadi ya. Contohnya kayak bagaimana penggunaan flipbook dalam belajar matematika, apa penggunaan flipbook dalam meningkatkan pemahaman konsep itu ya minimal ada lah di presentasi kamu rumusan masalah. Terus presentasi slide yang keempat itu tujuan penelitian, kayak bagaimana sih kita mendeskripsikan penggunaan flipbook dalam pembelajaran, mengetahui juga peningkatan pemahaman konsep matematisnya. Dan slide yang kelima itu kita menjelaskan manfaatnya. Jadi baik yang secara teoritis dan praktis. Misalkan bahwa teoritis itu kontribusi terhadap pengembangan media digital gitu ya. Untuk yang praktisnya itu bahan referensi guru dan sekolah. Untuk presentasi slide 6 dan kajian teorinya itu sangat singkat gitu ya. Jelaskan juga konsep pembelajaran berbasis digital, pengertian dan karakteristik flipbook gitu ya. Teori pemahaman konsep matematis, dan juga kalau bisa gunakan diagram icon gitu ya untuk memahami si dosen pengujinya gitu ya, agar lebih visual, lebih mudah dicernanya juga. Dan selanjutnya kita ke presentasi slide ketujuh, itu visualkan juga hubungan antara variabel flipbook, pembelajaran, dan pemahaman konsep. Itu langsung aja gambarnya dan kamu jelasin menggunakan by lisan. Slide yang ke-8 itu hipotesis penelitian. Jika kuantitatif, misalkan ya, terdapat perbedaan signifikan. Terus flipbook berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman gitu. Nah, slide 9 itu kita akan berbicara mengenai metode penelitiannya. Misalkan jenis penelitiannya kayak kuasi eksperimen, ya, subjeknya siswa man Batam kelas 10 misalkan kalau belum berubah, terus teknik pengumpulan datanya tes observasi gitu ya, dan teknik analisisnya itu uji T atau uji beda. Dan juga yang ke-10 slide-nya itu desain penelitian. Dikasih tahu juga
bagaimana sih diagram desain eksperimen kamu, misalnya pretest, post test, control group desain itu seperti apa. Tinggal kamu copy paste aja gambar ini ke Google, nih akan kamu ubah ke image-nya, dan kamu akan melihat itu bahwa seperti apa sih desain diagramnya. Dan untuk ke-11 hasil penelitian. Nah, data awalnya, jadi tabel dan grafik hasil pretest, ini perbandingan antara kelas eksperimen dan kontrol. Untuk slide yang ke-12 itu hasil penelitian data akhir, tabel dan grafik hasil post-test, hasil peningkatan skor pemahaman konsep. Nah, itu juga ditampilkan juga. Dan yang slide ke-13 itu analisis dan interpretasi, misalkan hasil uji tes statistiknya, uji T atau gen score. Kalau kamu nggak ada gen score, it's okay, nggak masalah ya. Yang interpretasi flipbook dan peningkatan signifikannya itu harus ada. Presentasi slide yang ke-14 itu kita harus menampilkan dokumentasi flipbooknya. Tampilkan juga nih cuplikan flipbooknya itu beberapa halaman. Beri keterangan misalkan fitur interaktif gambar, navigasi, animasi, dan lain-lain. Contohnya seperti ini kalau punya kakak. Gitu ya. Nih. Nah, kayak gini ya. Jadi dikasih lihat tahap-tahapannya juga kalau emang ada. Gitu. Dan slide ke-15 itu pembahasan, hubungkan juga hasil teori dan juga kenapa sih flipbook efektif gitu ya. Apa yang membedakan hasilnya. Presentasikan juga kesimpulannya. Jadi penggunaan flipbook itu dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis. Dan flipbook juga itu sebagai media efektif dalam pembelajaran digital tentunya. Dan slide ke-17 yang terakhir ya, ini bukan 16 tapi 17. Sarannya yaitu untuk guru, itu untuk memanfaatkan media digital yang interaktif, untuk sekolah dukungan penggunaan TIK, dan yang terakhir adalah untuk penelitian lebih lanjut, yaitu uji pada materi atau jenjang lain sarannya. Dan catatan tambahannya, seidealnya gitu ya, totalnya slide-nya itu 15 sampai 20 dengan durasi presentasi itu biasanya 10 sampai 15 menit, dan gunakan gambar grafik untuk memperkuat datanya. Simpan juga file scriptbook-nya dan tampilkan secara live demonya jika memungkinkan. Itu opsional ya. Tapi ya seenggaknya tampilkan sama kayak kakak menampilkan video satu pertemuan aja. Dan tips yang lain, yang pertama adalah kuasai struktur presentasinya. Jadi susun dulu nih presentasi secara runtut dan logisnya. Terus latar belakangnya. Jelaskan nih masalah yang terjadi di lapangan. Misalnya rendahnya pemahaman konsep matematis, sama seperti slide yang kedua tadi ya. Tunjukkan mengapa media digital ini khususnya flipbook layak digunakan sebagai solusi, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sampaikan secara singkat dan jelas aja. Dan untuk tinjauan pustaka, sebutkan teori terkait pembelajaran digital, flipbook, dan pemahaman konsep matematis. Gitu. Dan untuk metodologi, jelaskan juga jenis penelitiannya, misalnya kuasi eksperimen, subjeknya siapa, instrumen apa yang digunakan, dan teknik analisis datanya yang digunakan. Hasil penelitian juga paparkan data pretest post-testnya, perbedaan hasil antar kelas eksperimen dan kelas kontrol, terus tampilkan juga grafik flipbook dan hasil peningkatan pemahaman. Dan kesimpulan dan saran yang paling penting itu adalah tunjukkan bahwa flipbook ini efektif. Beri saran untuk guru, sekolah, dan penelitian selanjutnya. Dan dua, tegaskan manfaat flipbook juga ini yang harus perlu Bapak Ibu kasih tahu gitu ya. Jelaskan kelebihan flipbook dibandingkan dengan media lain, interaktif, yang bisa buka kapan aja, menarik secara visual juga gitu ya. Dan beri contoh visual flipbook yang kamu buat jika memungkinkan, dan tampilkan demonya secara singkat. Dan fokus pada pemahaman konsepnya. Bedakan antara pemahaman konsep dari hafalan gitu ya. Tunjukkan bahwa setelah penggunaan flipbook, siswa lebih mampu menjelaskan konsep, menyelesaikan soal non rutin, dan menghubungkan konsep suatu satu dengan yang lainnya gitu ya. Dan keempat, antisipasi nih, bagian paling penting, yaitu pertanyaan penguji. Siapkan juga jawaban untuk pertanyaan seperti, kenapa kamu milih Flipbook bukan video atau aplikasi lain? Bagaimana kamu mengukur pemahaman konsep secara valid? Apa kendala saat implementasi Flipbook di kelas? Dan apa semua siswa memiliki akses digital? Yang kelima adalah gaya penyampaian yang efektif. Nah, gunakan bahasa yang jelas, akademik namun tidak kaku. Jangan membaca slide kalau bisa ya. Gunakan slide hanya sebagai penunjang poin pentingnya. Buka dan tutup dengan kalimat kuat dan percaya diri, dan perhatikan intonasi suara dan kontak mata. Itu sih yang paling penting yang menurut kakak yang kamu harus punya. Dan enam, desain slide yang menarik. Gunakan warna yang nyaman, misalnya biru, putih, sama abu-abu. Yang kayak tadi kakak ya, slide-nya itu nyaman banget. Hindari teks yang terlalu panjang, dan jangan animasi deh, yang terlalu banyak animasi kalau bisa mah ya. Gunakan gambar grafik dan gambar flipbook dan hasil data dalam bentuk visual. Dan juga kalau bisa kamu punya teman,
latihan nih presentasi minimal 3 kali penuh, termasuk sesi tanya jawab. Simulasikan dengan teman dan minta mereka berpura-pura sebagai penguji. Itu paling efektif loh. Kakak juga seperti itu sama orang tua kakak. Gitu ya. Dan kita akan coba beralih ke simulasi tanya jawabnya. Misal, mengapa Anda memilih Flipbook sebagai media pembelajaran bukan video atau PowerPoint interaktif gitu ya? Jadi jawabannya, saya memilih Flipbook karena Flipbook itu menggabungkan unsur visual, teks, dan navigasi yang menyerupai buku digital, namun dengan sentuhan interaktif dibanding video yang cenderung satu arah. Nah, Flipbook juga itu memungkinkan peserta didik mengakses materi secara fleksibel, membaca berulang, dan mengeksplorasi halaman sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, Flipbook ringan dan mudah diakses pada perangkat siswa dengan koneksi yang terbatas. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Anda mengukur peningkatan pemahaman konsep matematis? Saya mengukur peningkat pemahaman konsep matematis melalui pretest dan post-test dengan soal yang telah divalidasi sebelumnya. Indikator yang digunakan juga ini mengacu pada kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep, menerapkan dan dalam menyelesaikan soal, serta memberikan alasan logis atas jawabannya, dan hasilnya itu dianalisis menggunakan uji statistik untuk melihat signifikansi perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan pertanyaan yang lain, apakah ada kendala selama penggunaan Flipbook kelas di classroom? Oke, terima kasih kepada Bapak penguji gitu ya. Jawabnya seperti itu. Dan saya akan berusaha menjawab pertanyaan apakah ada kendala selama penggunaan Flip di classroom. Ada beberapa kendala yang saya temui gitu ya. Dengan tegas dan kesannya itu kita eh, pede, percaya diri. Seperti keterbatasan perangkat pada sebagian siswa dan koneksi internet yang masih belum stabil. Untuk mengatasi hal ini, saya menyediakan flipbook dalam bentuk offline, format HTML atau PDF interaktif agar dapat diakses tanpa internet. Selain itu, saya juga memberikan waktu lebih fleksibel dalam mengakses materi agar semua siswa dapat mengikutinya. Gitu. Dan bagaimana sih kamu memastikan bahwa peningkatan yang terjadi benar-benar disebabkan oleh flipbook dan bukan faktor lain, gitu ya? Oke, terima kasih Bapak telah menanyakan bagaimana memastikan bahwa peningkatan yang terjadi itu benar-benar disebabkan oleh flipbook dan bukan faktor lain. Saya menggunakan desain koaksi eksperimen dengan dua kelas, yaitu kelas eksperimen yang menggunakan flipbook dan kelas kontrol yang menggunakan metode biasa. Perlakuan yang diberikan kepada dua kelas ini berbeda hanya pada media pembelajarannya, dengan kondisi dan materi yang sama. Hasil analisis juga itu menunjukkan peningkatan yang signifikan pada kelas eksperimen, sehingga dapat disimpulkan bahwa flipbook ini memberikan pengaruh terhadap peningkatan tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih kontribusi penelitian Anda terhadap pengembangan pembelajaran matematika secara umum? Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa media digital interaktif ini seperti Flipbook dapat meningkatkan pemahaman konsep yang menjadi kunci dalam pembelajaran matematika. Kontribusi praktisnya, guru dapat memanfaatkan teknologi sederhana namun efektif untuk membuat materi lebih menarik. Secara teoritis, hasil ini memperkuat pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam memahami konsep bukan sekedar menghafal rumus. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah flipbook ini dapat diterapkan pada semua materi matematika? Jawabannya, secara umum, flipbook ini sangat fleksibel dan bisa digunakan pada berbagai materi, terutama yang bersifat konseptual dan memerlukan visualisasi. Namun, untuk materi yang membutuhkan simulasi dinamis seperti transformasi geometri atau statistika, mungkin lebih tepat gitu ya, menggunakan media interaktif berbasis animasi atau aplikasi. Oleh karena itu, penggunaan media sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik materinya, gitu. Dan jika Flipbook sangat efektif, mengapa belum banyak guru yang menggunakannya? Apakah mungkin ada bias dalam hasil penelitian kamu? Jadi kita jawabnya, Flipbook memang terbukti efektif dalam penelitian ini. Namun rendahnya adopsi oleh guru itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu keterbatasan pelatihan TIK dan minimnya waktu untuk membuat media atau kurangnya fasilitas di sekolah. Adapun mengenai potensi bias, saya menyadari bahwa sebagai peneliti saya memiliki ekspektasi tertentu untuk meminimalkan bias. Saya yang menggunakan instrumen yang divalidasi oleh ahli, juga melibatkan dua kelas dengan perlakuan berbeda dan menggunakan data kuantitatif dari pretest post-test sebagai basis pengukuran yang berusaha objektif gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih kalau pertanyaannya sebentar ya, tidak kelihatan. Bagaimana Anda bisa menjamin bias bahwa peningkatan pemahaman konsep ini tidak dipengaruhi oleh faktor guru atau waktu belajar tambahan, bukan karena flipbooknya. Dalam desain penelitian, saya mengontrol variabel lain sejauh mungkin gitu ya. Kedua kelas diajar oleh guru yang sama.
waktu pembelajaran yang sama dan materi yang sama. Satu-satunya perbedaan itu terletak pada media pembelajarannya, yaitu penggunaan flipbook pada kelas eksperimen. Memang tidak mungkin menghilangkan semua variabel luar secara total. Namun, desain ini cukup kuat untuk menunjukkan bahwa flipbook adalah faktor yang paling menonjol dalam perbedaan hasil antara kedua kelas. Gitu jawabannya. Nah, terus bagaimana sih jika flipbook justru hanya cocok untuk siswa visual tapi tidak membantu siswa dengan gaya belajar lain? Apakah Anda mengukur hal ini? Pertanyaan ini sangat relevan. Flipbook memang cenderung cocok untuk siswa dengan gaya belajar visual dan membaca. Dalam penelitian ini, saya belum mengkaji pengaruh flipbook berdasarkan gaya belajar peserta didik karena tidak menjadi fokus utama. Namun, ini menjadi masukan penting bagi penelitian lanjutan dan media pembelajaran sebaiknya dirancang adaptif dan multimodal. Flipbook bisa dikembangkan lebih lanjut dengan elemen audio dan atau video untuk mengakomodasi lebih banyak gaya belajar. Dan jelaskan secara singkat bagaimana flipbook Anda memenuhi karakteristik media pembelajaran efektif menurut teori pembelajaran yang Anda pakai. Misalkan ya, menurut teori Gardner, media pembelajaran efektif harus mampu menarik perhatian, menyajikan stimulus, memberikan umpan balik, dan memfasilitasi retensi. Nah, flipbook saya itu memenuhi kriteria tersebut dengan tampil menarik dan interaktif untuk menarik perhatian, menyajikan materi secara visual dan bertahap berbasis stimulus, terus disertai soal latihan langsung atau respon dan umpan balik dapat diakses ulang oleh siswa kapan saja. Retensi dan transfer selain itu desainnya mendukung self-paced learning ya, yang sesuai dengan prinsip konstruktivisme gitu ya. Dan apakah kemungkinan Flipbook justru menurunkan pemahaman jika digunakan berlebihan atau tidak tepat? Apakah ada potensi negatif dari penggunanya? Ya, penggunaan media yang berlebihan tanpa pengawasan itu bisa berdampak negatif. Misalnya, siswa bisa hanya fokus pada penampilan menariknya saja tanpa benar-benar memahami materinya. Review juga itu menjadi distraksi jika terlalu banyak animasi atau fitur yang tidak relevan. Karena itu penting untuk merancang media dengan keseimbangan antara konten dan tampilan, serta tetap memposisikan guru sebagai fasilitator pembelajaran, bukan hanya menyerahkan materi ke media gitu ya. Dan terakhir, sebenarnya bagaimana sih Anda membedakan antara siswa yang benar-benar memahami konsep dengan yang hanya menjawab soal dengan benar? Apakah skor post test bisa menjamin adanya pemahaman kontes? Gitu ya. Pertanyaan ini sangat fundamental sebenarnya. Kalau konsep tidak semua jawaban menunjukkan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, saya tidak hanya menggunakan soal pilihan ganda. Kalau emang gak ada pilihan ganda ya, misalkan kamu kan soalnya biasanya esai, tetapi juga soal uraian yang mengharuskan siswa menjelaskan alasan di balik jawaban mereka. Saya juga memasukkan indikator soal yang menguji kemampuan mengaitkan konsep, menjelaskan dan menerapkan ke situasi baru. Inilah yang membedakan siswa sekedar hafal prosedur dengan apa yang benar-benar paham konsepnya. Dan skor post test memang penting, tapi isi dari jawaban mereka juga saya analisis secara kualitatif sebagai bentuk interpretasi. Itu bisa. Dan mungkin cukup sekian dari kakak dan terima kasih. Tetap semangat untuk sidangnya untuk Kak Dina dan Kakak Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.